Cuplikan PowerPoint episode kali ini sudah pasti serius gitu. Saya yakin lah serius. Ketika tahun 84 menandatangani untuk kemudian meratifikasi, berarti dia kan berkomitmen ya. Negara berkomitmen dan berjanji ya gitu. Serius lah udah pasti gitu. Nggak mungkin nggak serius. Tetapi persoalannya apakah keseriusan itu kemudian disertai dengan goodwill gitu lah. Karena kadang kalau bahasa Inggris jadi anti dulu. Betul. Oh itu betul sekali itu Mbak. Harus di Indonesiain dulu ya, harus dilokalkan dulu baru dianggap penting gitu. Iya, karena kalau kita pakai Sido, oh itu bukan produk Indonesia, itu produk barat, jadi nggak mungkin asing, kita Mbak, ya. Kita asing, jadi nggak mungkin kontekskan dalam Indonesia. Oke, ya udah, kita nggak usah pakai Sido, kita pakai Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 tentang apa? Tentang Sido. Oke. Selamat datang di PowerPoint. Halo Sobat Puan, apa kabar? Kita ketemu lagi di PowerPoint dan episode kali ini kita akan membahas terkait dengan satu topik yang sebelumnya belum pernah kita bahas nih, terkait mekanisme pelaporan internasional, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan SIDO, yaitu konvensi eliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, narasumber kita kali ini adalah adalah seorang ahli dalam penulisan pelaporan ini. Kita sudah bersama dengan Mbak Listiowati atau Mbak Lilis. Mbak Lilis adalah tim penyusun laporan dari SIDO Working Group Indonesia. Selamat pagi Mbak Lilis. Pagi Giska. Mbak Lilis, apa kabar hari ini? Sehat. Di tengah huru-hara ya, sehat-sehat. Dan harus sehat ya. Harus sehat, betul. Mbak Lilis, ini sebelum kita masuk ke SIDO-nya, mungkin aku boleh nanya dikit, Mbak Lilis sudah berapa tahun ada di proses penulisan SIDO ini? Mengikuti proses penulisan SIDO. Jadi ya mungkin sejak berdirinya CWGI kali ya, SIDO Working Group Indonesia. Itu kami membentuk dengan 10 inisiator organisasi perempuan. Salah satunya sebetulnya Yayasan Kesehatan Perempuan juga ya. Itu tahun 2006. Oke, berarti udah hampir 19 tahun ya? Ya betul, 19 tahun. Tahun depan pas saya 20 tahun ya. Ulang tahun ke-20 ya CWGI. Iya. Jadi sejak itu kami di SIDO Working Group Indonesia atau CWGI memang secara aktif kemudian juga memberikan laporan ya secara reguler kepada Komite SIDO di PBB. Oke. Nah, Sobat Puan, SIDO ini mekanisme pelaporannya itu dilakukan 4 tahun sekali, benar ya Mbak Lilis, 4 tahun sekali, dan nanti hasil laporan tersebut laporannya diberikan ke PBB, terus nanti akan dianalisis dan timnya nanti di sana akan memberikan rekomendasi ke negara gitu ya Mbak, prosesnya ya. Betul. Nah, di tahun ini itu rencananya Indonesia akan kembali menuliskan report untuk SIDO, dan ini adalah tahun ke-9 ya Indonesia. Laporan ke-9. Oh iya benar, laporan ke-9. Mbak Lilis, kalau ini kan laporannya itu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Ya, tepatnya diskriminasi. Diskriminasi terhadap perempuan. Kalau dilihat kondisi Indonesia sekarang, Mbak, apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk atau temuan-temuan terkait dengan diskriminasi perempuan, Mbak? Nah inilah ya. Jangan sampai juga kita bosen ya. Iya betul. Karena kalau kita lihat SIDO, kita diratifikasi SIDO itu Indonesia meratifikasi SIDO sejak tahun 84. Ya, artinya sudah hampir 40, udah lebih dari 40 tahun lah ya, 40 tahun pas. 40 tahun Indonesia meratifikasi, dan ketika meratifikasi berarti Indonesia kan berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi kalau hari ini ditanya apakah fakta-fakta diskriminasi itu masih terjadi? Iya, gitu ya. Meskipun dengan tingkat eskalasi atau keberagaman yang berbeda, gitu ya. Isu-isunya apa? Ya, kita masih banyaklah menemukan misalkan fakta diskriminasi entah dalam konteks pelayanan publik kepada teman-teman perempuan, entah itu perempuan secara biologis ataupun perempuan secara sosial atau keberagaman gender lainnya. Itu masih ya fakta-fakta diskriminasi terhadap perempuan di sektor layanan publik, entah kesehatan, entah pendidikan, entah atau yang lainnya lah, itu masih.
Kemudian diskriminasi yang lain juga misalkan terkait dengan partisipasi di politik. Oh, oke. Itu juga masih kuat gitu ya, masih kuat, di mana SIDO seharusnya kan memandatkan untuk kemudian memenuhi partisipasi perempuan di politik. Kita mengenal kuota 30% Iya, misalkan. betul. Itu kan salah satu mandat SIDO sebetulnya. Itu adalah affirmative action yang dimandatkan oleh SIDO untuk kemudian mempertegas bagaimana politik itu betul-betul mengakomodir partisipasi perempuan di dalamnya, entah itu sebagai pemilih maupun yang dipilih, gitu. Itu fakta-fakta yang lain, kesehatan, kemudian isu-isu yang lain, ekonomi, lingkungan, kita masih menghadapi diskriminasi itu, gitu. Jadi meskipun udah 40 tahun tapi diskriminasi itu memang masih ada. Itu mungkin yang kita tuh kurang menyadari gitu ya Mbak, maksudnya teman-teman, kebanyakan dari kita tuh selalu menganggap bentuk-bentuk diskriminasi itu bukan diskriminasi gitu. Kadang kan kalau dengan budaya Indonesia ini orang-orang tuh kita tuh jadi sulit mengidentifikasi satu hal, misalnya kayak Mbak Liz bilang tadi, di politik tuh 30% biasanya orang hanya menganggap peran perempuan tuh hanya untuk yang dipilih saja, tapi bukan yang memilih kan. Orang kayak masyarakat udah pilih-pilih aja gitu, padahal bisa jadi ada diskriminasi juga terhadap perempuan di situ gitu. Betul. Maksudnya itu jarang ternotis gitu dengan budaya kita yang menganggap perempuan juga adalah layer kedua dan lain-lain yang begitu ya. Nah, tapi di kondisi seperti ini, hambatan yang terlihat Mbak di untuk memperjuangkan hak perempuan ini tuh apa yang paling mendasar? Nah, ini juga hal yang mungkin kita tidak habis-habisnya dan tidak capek lelah-lelahnya untuk terus bersuara ya. Kalau ditanya hambatan apa yang kemudian membuat perempuan masih dalam posisi yang terdiskriminasi, termarginalkan sampai hari ini, meskipun kita bilang rezimnya udah berbeda, kita bilang mungkin juga dunianya udah berkembang, udah generasi apalah gitu, tetapi fakta-fakta itu masih. Hambatannya yang pertama, mau nggak mau, suka nggak suka, kita masih berhadapan dengan kultur masyarakat. Kultur masyarakat, budaya masyarakat yang masih memprioritaskan laki-laki pada posisi yang lebih dari perempuan. Itu ya, jadi kultur atau budaya masyarakat, pemahaman masyarakat ini memang mungkin kalau orang bilang itu kok dari lama gitu. Iya. Kok itu lagi. Ya mau nggak mau memang masih itu gitu. Karena kalau saya memahaminya gini, kultur dan budaya itu kan ditanamkan mulai dari individu, itu ada di ruang lingkup keluarga, dari ruang lingkup masyarakat, yang kemudian tertanam di individu dan itu berkembang dan digunakan terus. Gitu ya, itu secara perspektif, secara kultur, pemahaman itu kita masih berhadapan dengan seperti itu. Suka nggak suka, atau mungkin kita akan mendinai bahwa itu nggak mungkin, tapi itu masih ada. Gitu. Dan yang kedua adalah ini istilahnya mungkin pelembagaan ya. Jadi kultur yang kemudian bias gender, yang timbang itu terlembagakan dalam kebijakan, terlembagakan dalam pendidikan. Karena kemudian diteruskan itu, misalkan produk-produk kebijakannya karena diolah dan dibuat oleh orang-orang yang mungkin juga masih dalam pemikiran yang sangat bias, sehingga produk kebijakan yang dilahirkan pun menjadi bias gitu kan. Jadi kita masih berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan perempuan, kelompok-kelompok rentan lain. Terus kemudian pendidikan gitu ya. Pendidikan mungkin dalam konteks ini saya bicaranya bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal atau informal, mulai dari rumah, masyarakat gitu ya, komunitas, itu juga pendidikan yang kita masih berhadapan. Dan yang hal lain adalah interpretasi agama. Bukan agamanya ya, saya ingin menekankan karena khawatir kadang banyak teman-teman atau pihak yang kemudian memahaminya keliru. Bukan agamanya, tetapi interpretasi orang terhadap agama itu. Nah ini kan tergantung, kalau interpretasi berarti tergantung orang yang menginterpretasikan kan gitu. Nah, bagaimana dia memahaminya. Betul, kan? Nah ketika yang menginterpretasikan masih bias gender kan berarti nanti juga dia diarahkannya kepada ajaran agama yang
juga sangat bias Mm-mm. gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu menurut saya kita masih dihadapkan dengan pola pemikiran, pola kebijakan, pola pemerintah yang juga masih sangat bias gender atau tidak berpersepsi pada perempuan dan kelompok rentan lain. Mm-mm. Ya sulit juga ya Mbak ya, maksudnya itu berkaitan dengan perspektif Betul. masing-masing masyarakat juga kan, dan value-nya juga gitu. Nah, di proses SIDO sendiri Mbak, Indonesia kan ini udah mengikuti sejak lama ya, ratifikasi dari tahun 84 juga Iya. gitu. Kalau nih sepengamatannya Mbak Lilis, apakah Indonesia menganggap serius implementasinya Mbak, atau implementasi SIDO-nya sejauh ini tuh gimana? Kalau ditanya serius ya pasti serius ya. Iya, Kan nggak oke. mungkin nggak ya. Kalau ditanya serius sudah pasti serius gitu. Saya yakin lah serius. Ketika tahun 84 menandatangani untuk kemudian meratifikasi, berarti dia kan berkomitmen sanggup ya. ya. Negara berkomitmen dan berjanji ya gitu. Serius lah udah pasti gitu. Nggak mungkin nggak serius. Tetapi persoalannya apakah keseriusan itu kemudian disertai dengan goodwill gitu Iya. lah. Goodwill, good governance yang mendukung implementasi dari SIDO. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, SIDO ini kan salah satu konvensi yang khusus bicara terkait dengan perempuan, terkait dengan hak perempuan. Tidak ada konvensi yang secara khusus yang lain kan. Hanya di SIDO yang berbicara hak perempuan. Nah, isu perempuan itu kan bukan isu yang mudah. Iya. Gitu loh, mudah untuk kemudian diterima, mudah untuk kemudian diakui gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang juga mewarnai bagaimana kemudian negara kita, mungkin saya pakainya negara kali ya Mbak Giska ya gitu, karena konteks ketika ratifikasi itu negara, artinya yudikatif, eksekutif, legislatif itu punya kewajiban untuk implementasi SIDO, tidak hanya pada tingkat eksekutif. Kalau pemerintah kan nanti eksekutif gitu. Namun leading sektornya iya pemerintah, khususnya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Jadi serius sih serius, tetapi memang yang keseriusan itu yang perlu dipertanyakan gitu. Ketika menandatangani pasti serius, ketika berkomitmen pasti serius, saya yakin. Tetapi bagaimana keseriusan itu kemudian berkelanjutan dalam konteks implementasinya. Keseriusan itu kemudian termanifestasi dalam komitmennya, baik itu kebijakan, program maupun anggaran. Gitu. Jadi serius sih serius, tetapi kalau kemudian apakah implementasi SIDO-nya dilaksanakan betul-betul atau tidak? Ya betul, tetapi tidak ada mekanisme untuk mengontrol itu sehingga seperti tidak serius. Berarti sebenarnya nih berarti sampai sekarang tuh memang mekanisme untuk mengontrol itu yang masih belum ada ya, yang di Indonesia. Sepengamatan kami ya, Oh, iya. karena kan saya nggak bisa mengatasnamakan pemerintah ya. Betul. Ya, Jadi sepengamatan kita ini ya. sepengamatan saya gini, karena kami ini kan mengawal implementasi dari concluding observation-nya Komite SIDO. Setiap laporan pemerintah, laporan SIDO pemerintah, kemudian ada sidang, dan habis sidang itu kan ada rekomendasi yang harus dijalankan dalam 4 tahun ke depan sebelum laporan selanjutnya gitu. Nah, sepengamatan kami dalam mengawal itu banyak bolongnya gitu. Oke. Ya bisa jadi ini nggak jadi prioritas ya, mungkin gitu. Tebakan kami adalah serius sih ya, tetapi tidak jadi prioritas. Akhirnya mungkin jadi nomor sepatu kali ya. Gitu. Gitu loh. Dia ada, cuma nggak ada. Oke. Nah, terus kalau untuk ini kan di pemerintah Mbak, tapi kalau di peran masyarakat sipil gitu, atau institusi-institusi swasta, NGO atau organisasi-organisasi masyarakat, itu sejauh mana perannya boleh mengawal SIDO ini Mbak? Sebenarnya itu terbuka dong. Okay. Itu terbuka. Siapapun boleh mengawal, siapapun boleh memberikan catatan terhadap implementasi itu. Tapi implementasi itu sekali lagi itu kan kewajiban di negara. Tupoksinya negara gitu loh. Yang menjadi kuasa untuk pelaksanaan SIDO itu ya negara, bukan masyarakat. Gitu loh. Karena yang berjanji itu negara gitu kan. Itu kan tingkat negara sebetulnya. Yang gitu. bertanggung jawab menghapus diskriminasi ini Itu adalah negara. Tetapi gitu ya. bagaimana kemudian negara melibatkan multi stakeholder misalkan. Misalkan nih private sector, kemudian masyarakat, komunitas, ya itu bisa aja nggak masalah. Dan saya sih berpikir
masyarakat, kelompok masyarakat sipil, komunitas atau siapapun itu punya ruang untuk mengawal bagaimana implementasi SIDO itu dilaksanakan di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau sederhananya mungkin kalau di masyarakat kalau terlihat misalnya ada bentuk-bentuk diskriminasi itu bisa dipertanyakan ya Mbak? Iya. Bisa, sangat bisa. Jadi tidak harus yang formal atau mungkin kayak ini harus secara tertulis atau dan lain-lain, maksudnya mengidentifikasi diskriminasi yang terjadi di negara sendiri itu adalah bentuk pengawalan juga. Betul, mengidentifikasi. Jadi gini, mulai kritis gini, sederhana aja. Mulai kritis terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu sebetulnya bentuk salah satu monitoring kita. Apakah implementasi SIDO itu juga sudah terjadi gitu loh, atau kemudian kewajiban negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi itu sudah mulai berjalan atau belum. Jadi mulai kritis nih, mulai mempertanyakan misalkan kok iya sih ini, kok ini nggak boleh sih, kok ini boleh, kayak gitu-gitu. Berarti kan kita sudah mulai mengamati ya sebetulnya, menganalisis sebetulnya. Gitu. Nah itu mungkin nanti Sobat Puan juga harus mulai melihat dan kritis tadi mulai ya Mbak kritis ya. Lah, mulai mempertanyakan di sekitar kita ini kok bisa ya terjadi gini. Iya. Gitu. Atau mungkin kita sendiri yang merasa kok kita tidak dianggap misalnya dalam satu diskusi di masyarakat. Nah itu juga bentuk monitoring tadi ya, pengawalan. Betul. Nah kalau di CWGI sendiri kan juga menuliskan laporan ya Mbak. Yang konteksnya itu dari masyarakat sipil gitu. Nah sebenarnya apa bedanya Mbak laporan yang dari CWGI dengan laporan pemerintah nantinya? Iya, jadi kalau dalam konvensi SIDO itu ada kalau nggak salah 3 atau 4 bentuk laporan. Itu adalah yang wajib itu adalah laporan negara, karena konvensi SIDO itu tanggung jawab negara. Jadi negara yang wajib memberikan laporan 4 tahun sekali. Tapi Komite SIDO itu juga menerima bentuk laporan yang lain. 1, laporan masyarakat sipil atau NGO. Ada laporan NGO, ada yang disebut laporan alternatif, ada yang disebut laporan bayangan gitu ya. Kemudian juga NGO lokal. Kemudian Komite SIDO juga menerima laporan SIDO dari NGO internasional terhadap negara itu yang sedang direview. Kemudian juga laporan dari UN body lainnya itu juga menerima. Atau kemudian laporan dari NHRI, kalau kita kan punya NHRI ya, National Human Rights Mechanism gitu. Nah itu juga, jadi SIDO, Komite SIDO itu menerima laporan dari beberapa jenis yang lain di samping yang utamanya adalah laporan negara. Oh oke. Gitu. Jadi yang utama itu laporan negara. Kalau laporan lain itu akan direview, akan dibaca kalau laporan negaranya udah masuk. Oh. Dan Indonesia itu ini udah laporan yang ke-9. Ini kalau kita boleh tahu Mbak di laporan ke-8 kemarin rekomendasi apa Mbak yang rekomendasi yang diberikan sama komite ke Indonesia? Ada 25 poin ya. Sebetulnya nggak banyak, tapi aku juga nggak hafal ya. Beberapa mungkin. Beberapa yang mungkin yang saya highlight ya. 1, pengesahan RUU PPRT. Itu menjadi rekomendasi Komite SIDO 3 kali kalau nggak salah. 3 laporan, berarti udah hampir 12 tahun ya Mbak? Iya betul. Itu 1. Terus kemudian kalau yang terakhir adalah masih menyangkut perkawinan anak. Meskipun kita sudah ada pendewasaan usia perkawinan, tetapi persoalan dispensasi menjadi persoalan. Akhirnya tingkat perkawinan anak masih tinggi. Nah itu juga menjadi rekomendasi. Kemudian juga terkait isu, saya nggak terlalu hafal, tapi juga isu yang lain politik. Partisipasi perempuan kita masih di bawah 30%. Itu juga menjadi catatan. Kemudian perda-perda diskriminatif yang kita juga masih banyak. Yang belum dicabut belum dicabut, belum diapa-apain. Ya hal-hal itu ya. Terus kemudian isu kebebasan untuk berpendapat, nah kayak gitu, itu juga, dan juga isu HIV/AIDS, dan isu-isu yang lain. Satu lagi yang selalu jadi rekomendasi dan juga tidak hanya di konvensi SIDO adalah FGM. Oh iya benar, FGM atau sunat perempuan. Sunat perempuan itu di Komite SIDO juga selalu ada rekomendasi itu. Dan itu perlu teman-teman mungkin ketahui juga bahwa isu FGM di Indonesia itu tidak hanya direkomendasikan oleh Komite SIDO, tetapi oleh CRC,
CAT dan UPR. Semua mekanisme Betul. pelaporan Iya. internasional ini itu merekomendasikan terkait isu FGM, sunat perempuan. Sunat perempuan. Ya memang sunat perempuan ini sekarang masih, ya walaupun sudah banyak kayaknya yang aware gitu, tapi praktiknya masih banyak ya Mbak ya. Ya, karena ketegasan sebetulnya ya, ketegasan untuk menghapuskan. Itu sobat puan. Benar-benar. Iya, gitu. Jadi makanya jadi setiap sidang SIDO, SIDO session lah kita bilangnya, itu selalu keluar lagi Oke. rekomendasi untuk bagaimana kemudian goodwill atau kemudian rencana dari pemerintah sendiri untuk menghapuskan praktek sunat perempuan di Indonesia. Ya itu kan masih jadi problematik banget. Mungkin kalau misalnya kita tanya sama pemerintah ya udah punya rencana, peta jalan, apa-apa dan lain-lain. Sudah. Gitu. Tapi pasti nanti akan ditanya kok. Hasilnya apa? Betul. Aduh, iya. Tapi dari semua rekomendasi itu Mbak sejauh ini gitu, yang kayaknya sudah cukup oke lah diimplementasikan sama pemerintah dari rekomendasi itu Mbak. Ya itu saya belum berani menyampaikan ya, karena itu kan harus dengan data, harus data dan telaah gitu ya. Jadi biasanya kami di CWG itu sebelum masa sidangnya pemerintah atau laporan pemerintah, biasanya kami akan review nih. Ini kira-kira yang sudah dijalankan, tetapi hasil karena saat ini CWGI sedang proses penyusunan laporan. Dan teman-teman di masing-masing isu itu menelusuri komentar akhir SIDO di 2021, menurut teman-teman lebih banyak belumnya gitu. Gitu ya. Dari hasil pengamatan gitu lebih banyak belumnya gitu. Masih banyak ya ini ya Mbak, kebijakan-kebijakan mungkin ya yang masih kebijakan dan juga perubahan-perubahan kayak stereotype yang masih kuat juga terhadap perempuan dan lain-lain. Oh iya, ngomongin kebijakan berarti secara secara general atau secara formal, SIDO ini sendiri apakah bisa dijadikan dasar hukum di Indonesia, Mbak? Bisa dong, karena SIDO itu sudah menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Makanya strategi saya saya, teman-teman di CWGI dan teman-teman lain, kita tidak pernah menggunakan kata SIDO. Oh, oke. Kita pakainya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 ya. Karena kadang kalau bahasa Inggris jadi anti dulu. Betul. Oh, itu betul sekali itu, Mbak. Harus di Indonesiain dulu ya, harus dilokalkan dulu, baru dianggap penting gitu. Iya, karena kalau kita pakai SIDO, itu bukan produk Indonesia, itu produk barat, jadi nggak mungkin asing, kita Mbak, ya. Kita asing, jadi nggak mungkin kontekskan dalam Indonesia. Oke, ya udah, kita nggak usah pakai SIDO, kita pakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Tentang apa? Tentang SIDO. Oke. Memang perlu ada taktik-taktik begitu ya. Dan itu betul sebetulnya Mbak Giska ya. Jadi itu harusnya itu menjadi landasan hukum setiap penyusunan kebijakan. Karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 itu betul-betul mengakomodir dan juga mengangkat isu diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang. Jadi kalau itu menjadi landasan hukum, maka kebijakan-kebijakan itu pasti akan merujuk ke situ gitu loh. Sayangnya tidak semua orang tahu. Tidak semua pihak dari pemerintah itu tahu tentang Undang Nomor 784 gitu. Ya kayaknya mungkin sedikit ya Mbak, 1-2 orang yang tahu adanya undang-undang ini kan. Tugasnya dari pemerintah untuk mainstreamingkan di semua kementerian dan lembaga negara. Iya, benar. Nah, kalau untuk di laporan tahun ini itu CWGI mengangkat berapa isu Mbak, atau 10 isu? 10 isu sama sih sebelumnya 9 kalau nggak salah. Yang ini 10 isu. 10 isu, saya harus nyontek dulu nih. Ada kekerasan berbasis gender, kemudian isu HKSR, kemudian ketenaga kerjaan, krisis iklim dan lingkungan, media dan teknologi, kemudian pendidikan, perempuan pedesaan, perempuan politik dan demokrasi, kemudian relasi keluarga dan perkawinan, dan yang terakhir women peace and security, perempuan perdamaian. Dari 10 isu itu aja kayak cukup
semua lingkup kehidupan ini udah ya. Semua ternyata di Ya, setiap ya. lingkup kehidupan ini ada diskriminasi ternyata. Iya, Itu yang betul. tidak disadari Ternyata ya. masih, Nah, ya. tapi prosesnya sekarang udah sampai mana Mbak Lilis? Setiap isu sudah ada draftnya, tinggal kami olah menjadi satu laporan utuh. Karena kan kalau laporan SIDO ini ada ketentuan. Oke. Ya, ada ketentuan. Jadi kalau CWG ini kan koalisi ya, artinya dia gabungan dari beberapa NGO, maka jatahnya itu 6.600 kata. Hanya 6.600 Ya, kata untuk please. semua masalah Betul. ini ya. Betul. Heeh. Kecuali kalau single organisasi. Kalau single organisasi itu dia dapat jatah 3.300 kata. Gitu. Itu udah termasuk lampiran ya. Iya, iya. Jadi semakin banyak lampiran semakin berkurang tulisannya. Oh, oke. Tapi sebenarnya boleh di setiap organisasi boleh mengajukan, Mbak? Boleh dong, itu terbuka. Nah, tuh mungkin sobat puan yang punya Boleh. di organisasi masing-masing atau yang Nggak ada ketentuan organisasi kok. ya di daerah di apa namanya Betul. di wilayah masing-masing tuh bisa ya. Bisa. Kalau melihat dan konteksnya memang terkait dengan diskriminasi perempuan. Jadi nggak Betul. harusnya ini tentang cash pro aja, nggak juga ya Mbak, Enggak, tentang iklim isunya aja. terserah. Nggak. Betul. Isunya terserah. Jadi kalau laporan SIDO itu sebetulnya membebaskan kita ya, kita untuk menuliskan isu tertentu. Jadi gini, ada positif atau ada apa ya, keuntungan lah gitu ya, ketika itu dituliskan secara single organisasi misalkan, atau satu isu tersendiri menuliskan, maka dia akan dapat jatahnya kan 3.300 kata, artinya cukup banyak. Kalau 6.600 bagi koalisi seperti ECWGI emang itu mumet gitu, apalagi 10 isu. Iya. 10 isu 6.600 gitu. Jadi 600 kata aja itu udah penuh banget ya, ya, Mbak. udah penuh. Nah, itu memang, nah ini yang menjadi strategi sebetulnya. Jadi strategi membuat laporan itu memang khususnya untuk laporan ke PBB itu memang yang singkat tapi jelas gitu loh, tidak berputar-putar gitu loh. Yang penting dia memenuhi 5W1H lah, biasalah gitu. Gitu. Jadi laporan itu bisa dituliskan dan teman-teman juga bisa melaporkan. Sebagai informasi mungkin ya Mbak Giska tambahan ya. Kalau 2012 itu laporan SIDO-nya versi NGO itu mungkin hanya nggak lebih dari 5. 2021 itu 17. Banyak tambahannya. Banyak tambahan. Artinya teman-teman sudah mulai aware ya terhadap implementasi SIDO di Indonesia. Gitu. Iya, berarti ya itu tadi, kalau misalnya teman-teman ada di organisasi masing-masing, di lembaga masing-masing yang bisa menuliskan laporan tersebut, ya kayaknya lebih baik begitu ya. Jadi kayak lebih banyak dari masyarakat sipil tuh lebih baik kayaknya mengevaluasi negara nih. Ya mungkin bahasanya bukan evaluasi. Oh iya pasti. Memperlihatkan, memperlihatkan iya. fakta-fakta diskriminasi gitu. Terus sih aku highlight deh itu. Benar-benar. Iya gitu. Nah, ini mungkin terakhir sih Mbak Lilis, dari semua proses ini nanti kan kita sudah melaporkan, ini prosesnya panjang dan lain-lain. Sebenarnya harapan besarnya gitu dari CWGI sendiri untuk Indonesia atau untuk proses SIDO ini gimana Mbak? Ya, CWGI ini kan mandatnya 2 ya. Iya. Secara organisasi itu satu, kita mengawal atau memonitoring implementasi SIDO. Yang kedua membuat laporan SIDO. Itu udah 2 hal yang memang kita lakukan gitu. Nah, dari 2 hal ini sebetulnya kita berharap kepada pemerintah negara, dalam hal ini mungkin karena leading sektornya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya secara komitmen gitu ya, melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi Komite SIDO. Biar nggak diulang lagi. Memang SIDO nggak ada sanksi soalnya. Iya ya. Yang ada sanksi moral. Dan kadang tuh nggak dipikirkan juga kan, ya udahlah gitu. Iya, kan nggak ditegur juga gitu loh. Cuma karena saya pernah menyaksikan sidang SIDO-nya secara langsung ya. Ya itu sanksi moral aja sih. Malu nggak sih gitu, kita nggak bisa jawab. Malu nggak sih kalau kita masih ditanya itu lagi gitu loh. Itu bahasanya gitu sebetulnya. Tapi artinya ini kan sebagai, kalau saya melihatnya positif aja sih Mbak Giska ya. Ini kadang juga ada salah, mungkin ya keliru lah bahasa saya mungkin ya. Ada keliru pemahaman ketika masyarakat sipil membuat laporan, maka dianggap dia menyaingi pemerintah. Oh iya. Maka dianggap dia menjelek-jelekkan negara.
Nah, kalau kami itu melihatnya dalam konteks yang positif. Ketika persoalan itu kemudian diangkat dan disampaikan di tingkat internasional, itu bukan tujuannya adalah menjelekkan, tapi kemudian ingin melakukan perbaikan. Siapa tahu masukan dari internasional itu juga memberikan sesuatu yang positif bagi negara kita, gitu loh. Melihatnya harusnya di situ gitu. Cuma saya tuh masih mendengar bahwa kalau NGO bikin laporan, wah ini mau nyaingi negara nih gitu. Wah ini mau mempermalukan nanti negara di tingkat internasional. Enggak lah. Kalaupun gitu ya, kalaupun proses laporan pemerintah sendiri itu juga terbuka, saya yakin masyarakat sipil akan memberikan masukan, informasi, data yang teman-teman punya. Karena masyarakat sipil ini kan kaya akan data dan informasi karena bekerja di lapangan. Gitu loh. Nah, kalau pemerintah sendiri membuat laporan terbuka dan mengajak betul-betul konsolidasi masyarakat sipil, konsultasi publiknya terhadap draft laporan, memberi masukan, saya yakin kok masyarakat sipil juga akan memberikan informasi. Nah, ini yang mungkin perlu kita luruskan sama-sama gitu ya, Mbak ya. Jadi laporan SIDO masyarakat sipil itu adalah laporan yang memberikan sebetulnya sesuatu yang mungkin belum terangkat di dalam laporan pemerintah. Nah, dan ini menjadi ruang bagi kita sama-sama baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan di masa yang datang terhadap isu-isu diskriminasi terhadap perempuan. Itu sih. Jadi ya bersama-sama lah kita menghapuskan diskriminasi ini gitu. Betul. Meskipun tanggung jawabnya itu negara ya. Balik lagi. Tetap kewajibannya negara lah. Ini kayaknya bisa ditambahkan di tuntutan kita, tapi sebenarnya tuntutan di aksi-aksi kita sebelumnya juga terkait diskriminasi terhadap perempuan. Sama loh sebenarnya kalau teman-teman mau gini deh, kadang-kadang saya bilang gini, SIDO-nya singkirin dulu deh kata SIDO gitu ya. Tuntutan ketika kita bilang bahwa harus ada hak perempuan pekerja untuk mendapatkan cuti haid, itu semua ada di SIDO. Jadi atasnya nih sebenarnya SIDO kan? Iya, bisa digunakan gitu. Artinya SIDO ini masih bisa digunakan sebagai advokasi gitu. Jadi ketika negara sibuk misalkan bikin kebijakan yang pro perempuan, mereka harus lihat lagi ketika komitmen tahun 84. Gitu. Komitmen 40 tahun yang lalu itu. Untuk menghapuskan karena itu sudah di dalamnya itu sudah ada. Isu perkawinan, isu yang lain itu semuanya ada situ ya. Oke, baiklah Mbak Lilis. Ini informasi yang sangat insightful dan fruitful yang banyak lah gitu ya, yang bisa didapatkan sama Sobat Puan juga gitu, yang mungkin belum tahu SIDO atau belum tahu prosesnya secara jelas gitu. Nah, ya itu tadi, semoga deh harapan-harapan Mbak Lilis sampaikan juga dan kita bisa bersama-sama pelan-pelan menghapuskan diskriminasi untuk perempuan. Iya, begitu. Betul. Terima kasih Mbak Lilis untuk waktu diskusi kita kali ini. Sama-sama. Nanti kita mungkin ada kesempatan untuk diskusi-diskusi berikutnya. Iya, dan buat sobat-sobat Puan, mulailah kritis. Iya. Ya, mulailah kritis terhadap fakta-fakta diskriminasi terhadap perempuan yang ada di sekitar kita. Kalau mau menulis sangat terbuka. Betul. Begitu. Baiklah Sobat Puan, itu saja mungkin diskusi kita kali ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. Mbak Lilis. Terima kasih Sobat Puan semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bersama Sobat